Hai sobat, gua Angry Story. Gua mau cerita tentang kisah yang paling heboh terjadi di tahun 1997, tepatnya ada di Pulau Sumatera. Siapa yang lahir atau belum lahir di tahun itu? Pasti kalian belum dengar namanya Dukun As. Itu dukun yang sangat fenomenal. Kayak gimana ceritanya? Yuk kita simak. Tapi sebelumnya gue mau menjelaskan sedikit. Kalau pada video-video gue sebelum ini, gue selalu menjelaskan profil dulu, baru kronologi dan opini gue. Cuma kali ini gue mau melakukan hal yang berbeda, di mana gue mau ngejelasin tentang kronologi dulu, baru kemudian masuk ke profil dan opini. Yuk simak. Awal cerita ini dimulai dari tukang rumput di kebun tebu pada 27 April 1997, di mana tukang kebun ini menemukan ada gundukan tanah. Kemudian dia penasaran kenapa ada gundukan tanah ini, tampaknya seperti baru dibuat. Dan setelah dicari tahu, ternyata isinya adalah seorang wanita tanpa busana. Kemudian wanita itu pun diketahui bernama Sri Kemala Dewi yang umurnya 21 tahun. Dan dari keluarga Sri Kemala Dewi yang selanjutnya akan dipanggil dengan Dewi, diketahui kalau Dewi ini sudah tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Orang tuanya Dewi ini mengatakan kalau Dewi baru-baru ini bertengkar hebat dengan suaminya Tumin, sehingga Dewi pun pulang ke rumah orang tuanya. Berdasarkan informasi inilah maka Tumin pun ditangkap. Lalu polisi pun menemukan berkas-berkas lain di mana di lokasi yang sama dengan ditemukannya Dewi itu, di situ ternyata juga pernah ditemukan wanita. Ada seorang tukang beca yang bernama Andreas. Dia ini mengatakan kalau ia mengantarkan Dewi ke rumah seseorang beberapa hari sebelum Dewi menghilang. Maka polisi pun datang ke rumah yang dimaksud oleh si Andreas. Rumah itu milik Ahmad Suraji yang berprofesi sebagai dukun. Maka polisi pun datang ke rumah itu dan menanyakan Ahmad Suraji. Lalu Ahmad Suraji juga bilang, ya Dewi mampir kemari, tapi dia langsung pulang setelah maghrib. Dan polisi pun kembali karena tidak menemukan bukti-bukti yang cukup. Namun polisi mencari berkas-berkas lama tentang laporan orang hilang. Dan dari sinilah ditemukan adanya benang merah dari orang-orang yang hilang itu, yang ternyata mereka semua mengunjungi Dukun As Ahmad Suraji itu sebelum mereka menghilang. Berdasarkan petunjuk ini, maka polisi pun kembali mendatangi rumah Dukun As dan menggeledah,nya. Dari situ mereka menemukan pakaian dan perhiasan Dewi. Akhirnya Dukun As pun dibawa ke polisi untuk diinterogasi. Awalnya Dukun As ini tidak mau mengaku kalau dia tidak ngapa-ngapain Dewi. Ya, dia tetap pada pendiriannya kalau Dewi itu pulang ke rumah dan dia tidak tahu si Dewi itu kemana setelah dari rumahnya Dukun As ini. Tetapi setelah polisi desak punya desak, Dukun As bilang, oh ya saya sudah 16 wanita. Didesak lagi, nggak mungkin dong kamu cuma 16 wanita, karena laporan orang hilang ini banyak, bukan cuma sekedar 16 wanita. Dan Dukun As mengaku, iya dia sudah 42 wanita. 42 wanita adalah jumlah yang sangat banyak dan membuat Dukun As menjadi salah satu serial killer Indonesia. Kita masuk ke profilnya Dukun As. Melihat pemilihan korban Dukun As di mana semuanya wanita dan rentang usianya 13 sampai 27 tahun, kita amati dulu siapa Dukun As. Dukun As atau yang bernama Ahmad Suraji ini lahir pada 10 Januari 1949 di Medan, Sumatera Utara. Ia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Lahir dari pasangan Jorgan dan Sartik. Pada saat itu orang tuanya menamakan dia Sagimin. Namun pada saat Sagimin berumur 7 bulan, ayahnya meninggal. Saat kecil, Sagimin tercebur ke dalam sumur, namun ia berhasil diselamatkan, dan sejak itu namanya pun berubah menjadi Nasib, yang artinya ia berhasil diselamatkan. Oleh penduduk setempat, ia dinamakan Sagimin Kelewang, karena ia kemana-mana suka membawa kelewang. Kelewang itu sejenis pedang yang berasal dari Melayu, dan ia dari kecil sudah gemar mencuri, terutama hewan ternak. Sejak umurnya 12 tahun, Nasib Kelewang ini tertarik dengan ilmu-ilmu perdukunan yang ia pelajari dari buku-buku peninggalan ayahnya yang memang berprofesi sebagai dukun. Umur 27 tahun, Nasib Kelewang pun menikah dengan Tumini, yang setelah menikah ia mengganti namanya lagi menjadi Ahmad Suraji. Dengan harapan setelah ganti nama, ia dapat berubah juga nasibnya menjadi yang lebih baik. Dari Tumini, Ahmad Suraji alias As mendapatkan 4 anak yang semuanya laki-laki. Suatu ketika As bilang ke Sartik, mamanya itu, kalau ia mau menikah lagi dengan alasan karena Tumini bisanya produksi anak-anak laki aja, nggak bisa memproduksi anak-anak perempuan. Nah,
Sedangkan As pengen punya anak perempuan. Jadi udahlah mamanya kasih gitu ya. Tapi ternyata yang menjadi istri pilihannya ini, istri keduanya ini adalah adiknya Tumini yang bernama Tumina. Dan bukan cuma di situ aja, adiknya si Tumina juga dikawinin. Jadi plus kakak beradik diembat semua sama si As ini. Jadi ngomelah si Sartik ini ya, karena merasa itu nggak bener As. Apa yang kamu lakukan ini nggak bener. Masa kakak adik kamu kawinin semua? Nggak nanggung-nanggung lagi. Tiga-tiganya kamu kawinin. Yang ada sama si As itu mamanya diusir. Kayak gini kelakuan anak yang sudah dipelihara sama mamanya. Akhirnya jadi bahan omongan lah si As, dimana para penduduk sekitar bilang si As mukanya pas-pasan seperti itu, juga dia cuma lulusan SD tapi istrinya 3 dan semua kakak beradik, kok mau ya sama si As. Dan akhirnya setelah itu karena dari mulut ke mulut ya cepat beredar, orang pun datang ke As, mulai curhat lah soal kehidupan pribadinya, minta pendapat As bagaimana apa yang harus dilakukan. Lambat laun As pun mulai melakukan praktek apa yang sudah dipelajari beberapa tahun sebelumnya. Dia melakukan pengobatan dan dia juga melakukan beberapa ritual. Ada juga yang minta dipasangkan susuk, minta supaya suami nggak tergoda perempuan lain, minta cepat dapat jodoh dan sebagainya. Sampai suatu ketika ada seorang perempuan yang bernama Yanti yang melihat teman perempuannya yang tiba-tiba terlihat lebih cantik dan lebih segar. Ia tanya, apa rahasianya? Yang kalau zaman sekarang kan ditanya, lo treatment di mana sih? Lo pakai skincare apa sih? Tapi kalau zaman dulu ya mungkin di daerah itu juga ya, yang ditanya, lo ke dukun mana sih? Lalu dari temannya ini dibilang, oh iya gue dari dukun As, lo coba aja ke sana. Terus datanglah Yanti itu ke dukun As dengan harapan ya dia bisa juga menjadi cantik dan segar. Di sini Yanti pun dibacai mantra dan dia disuruh minum yang sudah diludahi oleh dukun As. Dia minum gitu ya. Lalu selanjutnya si Yanti ini disuruh datang lagi, tapi kali ini malam-malam dan di sebuah kebun. Yanti pun awalnya menjadi ragu, tapi oleh dukun As dibilang, kalau kamu tidak mau ikut ritual ini ya silakan, tapi kamu bisa coba itu sama semua pasien-pasienku yang pernah datang ke aku, mereka harus ngapain. Akhirnya Yanti pun nurut mau mengikuti sarannya si dukun As. Pada malam kejadian Yanti pun datang ke lokasi. Di situ pun dia ketemu dengan dukun As yang meminta Yanti untuk melepaskan semua barang yang nempel di badannya. Awalnya Yanti ragu, idih kok kayak gini sih? Tapi dukun As berhasil meyakinkan Yanti untuk melakukan apa yang disuruh oleh dukun As. Dukun As ini juga bawa karung dan tikar kecil. Lalu setelah Yanti melepaskan segala hal yang nempel di badannya, dukun As pun memantrai dia. Setelah itu dukun As mengambil dari karung yang tadi dibawanya itu, yang diambil itu sekop, dan setelah dia ambil sekop itu dia galilah lubangnya cukup dalam sampai kira-kira selehernya Yanti. Terus dia bilang ke Yanti kalau si Yanti ini harus melakukan tapa pendem, maksudnya dia harus berendam sampai ke batas leher, bertapa supaya bisa lebih cantik, sukses dan terkenal atau entah apalagi yang hal-hal lain yang bisa didapatkan sama Yanti. Yanti ini mau nurut, tapi pada saat itu tiba-tiba dukun As membekap Yanti. Yanti pikir kalau dia mau diapa-apain. Lalu Yanti pun mendorong dukun As hingga akhirnya dukun As itu jatuh masuk ke lubang. Buru-buru si Yanti ambil pakaian dan langsung kabur dari kebun tebu itu. Lalu setelah pulang ia tidak menceritakan hal ini ke siapa-siapa karena ia merasa malu. Dari kejadian ini polisi nanya, apa yang menjadi motif dukun As? Dukun As bilang kalau ia harus membunuh setidaknya 72 wanita dan menghirup air liur mereka agar ia mendapatkan ilmu yang lebih sakti. Ini kalau terjadi zaman now, si dukun As itu udah kena COVID deh ya. Kelakuannya itu dilakukan dari tahun 1986 hingga 1997. Biarpun dia bilang alasannya ya untuk ilmu sakti, tapi ternyata dukun As juga mengambil barang-barang perhiasan para wanita yang dibunuhnya itu. Istrinya yang pertama, si Tumini itu ikut membantu, sedangkan adik-adiknya tidak. Di pengadilan dukun As terbukti bersalah dan ia dijatuhi hukuman mati. Namun dukun As minta naik banding dan ditolak. Sedangkan istrinya Tumini mendapat hukuman penjara seumur hidup. Kisah ini juga sudah dibuat filmnya dengan judul Misteri Kebun Tebu.
Dari sini kita lihat ya, di mana banyaknya kepercayaan masyarakat yang masih percaya hal-hal mistis, hal-hal gaib. Ya, kalau mau sukses, mau cantik, mau terkenal, kamu harus melakukan hal-hal yang seperti ini, datang ya ke tempat-tempat yang aneh. Jadi pada saat itu memang kalau mau mendapatkan hal-hal yang bagus, ya harus datang ke orang pintar. Yang kalau zaman now itu, orang pintarnya itu adalah Mbah Google. Kasus ini terjadi cukup lama, sampai 11 tahun baru terungkap. Dengan banyaknya laporan orang hilang yang nampaknya pada saat itu kepolisian setempat tidak langsung segera menindaklanjuti laporan itu dengan cara mencari tahu, menyelidiki kenapa banyaknya laporan orang hilang. Tidak cuma sekedar ya udah hilang mau diapain. Yang harusnya kalau memang ini dilakukan, korbannya tidak akan dapat sebanyak itu. Adapun kalau melihat dari kisahnya si Dukun As ini, terlebih di mana dia kayak merasa narsistik, memiliki 3 istri, dan dia yakin dengan hal yang ia miliki, dia tidak memiliki empati karena dia tidak peduli perasaan istri pertama saat ia memilih 2 istri lainnya yang merupakan adik istri dari pertamanya ini. Dia juga tidak memikirkan perasaan orang tuanya, terutama ibunya pada saat ibunya itu protes tentang kelakuannya Dukun As ini, sehingga Dukun As mengusir orang tuanya. Juga dia tidak peduli dengan norma-norma dan aturan masyarakat ya, sampai dia menikah 3 kakak beradik, dan juga dia tidak takut dengan peraturan di mana dia mencuri. Dan dari pemilihan korban-korbannya ya bisa jadi dia melihat adanya ketertarikan pada korban, entah dari fisik, entah dari apa yang dipakai oleh korban itu, sehingga ia memilih korbannya. Karena ada juga kan beberapa korbannya yang wanita, tetapi ia lepas begitu saja. Kalau dari sini ada kecenderungan dia psikopat. Apa yang gue mau bilang di sini adalah kita jangan mudah percaya dengan bujuk rayu dan iming-iming tentang kecantikan atau kegantengan atau kesuksesan atau kekayaan yang didapat dengan mudah. Itu semua tidak akan bisa terjadi tanpa adanya kerja keras. Aku harap kita semua dapat belajar dari kasus ini, dan mohon maaf untuk segala tutur kata dan bagi para keluarga korban yang telah ditinggalkan. Kalau kamu punya anak-anak, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.